Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yudika Chandra, NIM 2001119. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, yang telah membimbing kami selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yudika Chandra, Alfitra Raisya, Nadia Ayu Sasnita, Sylvia Yolanda, Selviani Putri, Revi Iriani, Pia Atika, Denisha Fitriuti, dan Elivia Cahyani Fahri. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang homeostasis tubuh. Homeostasis terdiri dari dua kata, yaitu homeo yang artinya kesamaan dan stasis artinya berdiri diam. Homeostasis adalah kondisi keseimbangan dalam lingkungan internal tubuh karena interaksi konstan dari banyak proses pengaturan tubuh. Homeostasis adalah kondisi dinamis. Menanggapi kondisi yang berubah, keseimbangan tubuh dapat bergeser di antara titik-titik dalam kisaran sempit yang kompatibel dengan mempertahankan kehidupan. Misalnya, kadar glukosa dalam darah biasanya berada di antara 70 dan 110 mg glukosa per 100 ml darah. Setiap struktur, dari tingkat sel hingga tingkat sistem, berkontribusi dalam beberapa cara untuk menjaga lingkungan internal tubuh di dalamnya pada batas normal. Selanjutnya, proses terjadi homeostasis dalam tubuh. Yang pertama, vasodilatasi. Vasodilatasi adalah pembesaran dari pembuluh darah di dalam tubuh, atau bisa dikatakan bahwa vasodilatasi ini adalah pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan meningkatnya aliran darah. Yang kedua, yaitu berkeringat. Yang ketiga, penurunan pembentukan panas. Yang keempat, yaitu vasokonstriksi kulit di seluruh tubuh. Vasokonstriksi ini artinya penyempitan. Jadi, pembuluh darah itu mengurangi aliran darah ke kulit. Yang kelima, ada piloereksi, yaitu berdirinya rambut di tubuh untuk menahan udara yang berkontak dengan kulit, sehingga akan terbentuk lapisan udara hangat yang berfungsi sebagai insulator. Dan yang keenam, ada peningkatan pembentukan panas. Baiklah, di sini saya Alfitra Raisya, NIM 1701001 akan menjelaskan tentang komposisi cairan di dalam tubuh. Cairan tubuh merupakan faktor penting dalam berbagai proses fisiologis di dalam tubuh. Kemampuan kita untuk bertahan hidup tergantung dari cairan yang terdapat di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, terdapat berbagai mekanisme yang berfungsi mengatur volume dan komposisi cairan tubuh agar tetap dalam keadaan seimbang, yang disebut juga dalam keadaan homeostasis. Selanjutnya, pengendalian homeostasis. Tubuh memiliki banyak sistem pengatur yang biasanya dapat mengembalikan keseimbangan lingkungan internal. Sistem saraf dan sistem endokrin biasanya bekerja sama atau bekerja secara masing-masing untuk memberikan tindakan korektif yang diperlukan. Sistem saraf mengatur homeostasis dengan mengirimkan sinyal listrik yang dikenal sebagai impuls potensial aksi ke organ yang dapat menangkal perubahan dari keadaan seimbang. Sedangkan sistem endokrin mencakup banyak kelenjar yang mengeluarkan molekul pembawa pesan yang disebut hormon ke dalam darah. Kemudian impuls saraf biasanya menyebabkan perubahan cepat, tetapi hormon biasanya bekerja secara lebih lambat. Kedua regulasi ini bagaimanapun bekerja menuju tujuan yang sama, biasanya melalui sistem umpan balik negatif. Baiklah, saya Nadia Ayu Sasnita, NIM 2001120. Saya akan melanjutkan materi tentang mekanisme mempertahankan kondisi normal dalam tubuh. Untuk mempertahankan suhu dalam keadaan konstan, organisme endoterm melakukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan sistem umpan balik atau yang dikenal dengan istilah feedback, yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini terjadi bila suhu tubuh inti telah melewati batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu yang disebut dengan titik poin atau set point. Sistem umpan balik. Tubuh dapat mengatur lingkungan internalnya melalui banyak sistem umpan balik. Sistem umpan balik atau loop umpan balik adalah siklus terjadinya di mana status kondisi tubuh dipantau, dievaluasi, diubah, dipantau ulang,
dievaluasi ulang, dan sebagainya. Setiap variabel yang dipantau seperti suhu tubuh, tekanan darah, atau kadar glukosa darah disebut kondisi terkontrol. Gangguan apapun yang mengubah kondisi terkontrol disebut stimulus. Sistem umpan balik mencakup 3 komponen dasar yaitu reseptor, pusat kendali, dan efektor. Baiklah, saya Sylvia Yolanda. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu reseptor. Reseptor adalah struktur tubuh yang memantau perubahan dalam kondisi terkontrol dan mengirimkan input ke pusat kendali. Jalur ini disebut dengan jalur eferen. Biasanya, masukan berupa impuls saraf atau sinyal kimiawi. Misalnya, ujung saraf tertentu di kulit merasakan suhu dan dapat mendeteksi perubahan seperti penurunan suhu yang drastis. Selanjutnya, control center. Di dalam tubuh, misalnya otak, menetapkan kisaran nilai di mana kondisi terkontrol harus dipertahankan atau titik setel, mengevaluasi masukan yang diterima dari reseptor, dan menghasilkan perintah keluar saat diperlukan. Keluarkan dari pusat kendali biasanya terjadi sebagai impuls saraf atau hormon atau sinyal kimiawi lainnya. Jalur ini disebut dengan jalur eferen. Dalam contoh, suhu kulit kita, otak bertindak sebagai pusat kendali, menerima impuls saraf dari reseptor kulit, dan menghasilkan impuls saraf sebagai keluaran. Selanjutnya, efektor adalah struktur tubuh yang menerima keluar dari pusat kendali dan menghasilkan respon atau efek yang mengubah kondisi yang dikendalikan. Hampir setiap organ atau jaringan dalam tubuh dapat berperilaku sebagai efektor. Ketika suhu tubuh Anda turun tajam, otak Anda atau pusat kendali mengirimkan impuls saraf keluaran ke otot rangka Anda atau efektor. Baiklah, di sini saya Selviani Putri akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengoperasian sistem umpan balik. Ada 3 komponen dasar dari sistem umpan balik yaitu reseptor, pusat kendali, dan efektor. Dimulai dari rangsangan itu mengganggu homeostatis dengan meningkatkan atau menurunkan kondisi terkontrol itu yang dipantau oleh reseptor. Reseptor yang mengirimkan impuls saraf atau sinyal kimiawi ke pusat kendali. Lalu di pusat kendali itu yang menerima masukan dan memberi impuls saraf atau sinyal kimiawi. Lalu di efektor itu yang membawa perubahan atau respon yang mengubah kondisi terkontrol. Lalu setelah itu kembali ke homeostatis saat respon mengembalikan kondisi terkontrol ke normal. Setelah itu, regulasi tekanan darah homeostatis dengan sistem umpan balik negatif. Sistem umpan balik negatif membalikkan perubahan dalam kondisi terkontrol. Pertimbangkan pengaturan tekanan darah. Tekanan darah atau BP adalah kekuatan yang diberikan oleh darah saat menekan dinding pembuluh darah. Saat jantung berdetak lebih cepat atau lebih keras, BP meningkat. Jika beberapa stimulus internal atau eksternal menyebabkan tekanan darah atau kondisi terkontrol meningkat, urutan kejadian berikut terjadi pada gambar 1.3. Baru reseptor atau reseptor sel yang peka terhadap tekanan yang terletak di dinding pembuluh darah tertentu mendeteksi tekanan yang lebih tinggi. Baroreseptor mengirim impuls saraf atau masukan ke otak atau pusat kendali yang menafsirkan impuls dan merespon dengan mengirimkan impuls saraf atau keluaran ke jantung dan pembuluh darah atau efek. Denyut jantung menurun dan pembuluh darah melebar yang menyebabkan tekanan darah menurun. Urutan kejadian ini dengan cepat mengembalikan kondisi terkontrol tekanan darah ke normal dan homeostatis dipulihkan. Perhatikan bahwa aktivitas efektor menyebabkan BP turun, hasil yang meniadakan stimulus asli atau peningkatan BP. Inilah mengapa disebut sistem umpan balik negatif. Saya Revi Iriani akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai kontrol umpan balik positif dari persalinan selama kelahiran bayi. Sistem umpan balik positif tidak seperti sistem umpan balik negatif. Sistem umpan balik positif lebih cenderung memperkuat perubahan dalam suatu kondisi tubuh yang terkendalikan. Dalam sistem umpan balik positif, respon mempengaruhi kondisi terkontrol secara berbeda daripada sistem umpan balik negatif. Pusat kendali masih memberikan perintah kepada efektor, tetapi kali ini efektor menghasilkan respon fisiologis yang menambah atau memperkuat perubahan awal pada kondisi terkontrol.
Tindakan dari sistem umpan balik positif yang berkelanjutan hingga diinterupsi oleh mekanisme persalinan normal memberikan contoh yang baik dari sistem umpan balik positif seperti gambar 1.4. Kontraksi pertama persalinan atau stimulus mendorong bagian janin ke dalam serviks, bagian terbawah rahim yang membuka ke dalam vagina. Sel saraf sensitif regangan atau reseptor memantau jumlah regangan serviks atau kondisi terkontrol. Saat peregangan meningkat, mereka mengirim lebih banyak impuls saraf atau masukan ke otak pusat kendali, yang pada gilirannya melepaskan hormon oksitosin atau keluaran ke dalam darah. Oksitosin menyebabkan otot-otot di dinding rahim atau efektor berkontraksi lebih kuat lagi. Kontraksi mendorong janin lebih jauh ke bawah rahim, yang semakin meregangkan leher rahim. Siklus peregangan pelepasan hormon dan kontraksi yang semakin kuat hanya terputus oleh kelahiran bayi. Kemudian peregangan serviks berhenti dan oksitosin tidak lagi dilepaskan. Contoh lain dari umpan balik positif adalah apa yang terjadi ketika tubuh Anda kehilangan banyak darah. Dalam kondisi normal, jantung memompa darah di bawah tekanan yang cukup ke sel-sel tubuh untuk menyediakan oksigen dan nutrisi untuk mempertahankan homeostasis. Setelah kehilangan darah yang parah, tekanan darah turun dan sel darah atau termasuk sel jantung memberikan lebih sedikit oksigen dan fungsinya menjadi kurang efisien. Jika kehilangan darah terus-menerus, sel jantung menjadi lebih lemah. Aksi pemompaan jantung semakin menurun dan tekanan darah terus menurun. Ini adalah contoh dari siklus umpan balik positif yang memiliki konsekuensi serius dan bahkan memungkinkan untuk terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti kematian. Baiklah, selanjutnya saya Pia Atika dengan NIM 2001124 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Dalam keadaan biasa, manusia membutuhkan sekitar 300 cc oksigen sehari atau 0,5 cc per tiap menitnya. Kebutuhan tersebut berbanding lurus dengan volume udara inspirasi dan ekspirasi biasa, kecuali dalam keadaan tertentu saat konsentrasi oksigen udara inspirasi berkurang atau karena sebab lain. Misalnya konsentrasi hemoglobin darah berkurang. Oksigen yang dibutuhkan berdifusi masuk ke darah dalam kapiler darah yang menyelubungi alveolus. Selanjutnya, sebagian besar oksigen diikat oleh zat warna darah atau pigmen darah atau hemoglobin untuk diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Hemoglobin yang terdapat dalam butir darah merah atau eritrosit ini tersusun oleh senyawa hemin atau hematin yang mengandung unsur besi dan globin yang berupa protein. Faktor yang mempengaruhi homeostatis dalam tubuh, yang pertama ada asupan makanan, aktivitas hormon, suhu tubuh, sistem saraf, demam, usia, irama sirkadin, lingkungan, dan stres. Baiklah, di sini saya Denisha akan melanjutkan tentang analisis sistem fisiologi. Bagian otak yang menjadi pusat pengaturan suhu tubuh adalah hipotalamus anterior dan hipotalamus posterior. Hipotalamus anterior atau AH atau POA berperan meningkatkan hilangnya panas, vasodilatasi, dan menimbulkan keringat. Sedangkan hipotalamus posterior atau PH atau POA berfungsi meningkatkan penyimpanan panas, menurunkan aliran darah, piloerektil, menggigil, meningkatkan produksi panas, meningkatkan sekresi hormon tiroid, sekresi epinefrin, dan sekresi norepinefrin, serta meningkatkan basal metabolisme rate. Jika terjadi penurunan suhu tubuh inti, maka akan terjadi mekanisme homeostasis yang membantu memproduksi panas melalui mekanisme feedback negatif untuk meningkatkan suhu tubuh ke arah normal.
Baiklah, saya Elivia Cahenifari sebagai penyaji terakhir dari kelompok 4 akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kami presentasikan tadi. Kesimpulan pertama adalah homeostasis adalah kesetimbangan dinamika lingkungan internal yang memungkinkan darah, konstituen jaringan, dan nilai-nilai tetap pada kisaran normal. Yang kedua adalah di dalam tubuh manusia terdapat 4 cairan, yaitu cairan empedu, cairan darah, cairan lendir, dan cairan empedu hitam. Yang ketiga, reaksi kimia yang terjadi pada proses homeostasis yaitu reaksi pertukaran O2 dan CO2 pada proses pernafasan. Yang keempat, proses terjadinya homeostasis di dalam tubuh yaitu vasodilatasi, berkeringat, penurunan pembentukan panas, vasokonstriksi kulit di seluruh tubuh, piloereksi, dan peningkatan pembentukan panas. Simpulan terakhir yaitu, untuk mempertahankan tubuh dalam keadaan konstan, organisme endoterm melakukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Nah, sekian dari presentasi kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.